Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua berada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Berjumpa kembali pada materi survei dan pemetaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai esensi kartografi, sistem informasi geografis dan penginderaan jauh dalam survei dan pemetaan. Kartografi adalah ilmu dan seni membuat peta. Kartografi mencakup segala hal yang berkaitan dengan perencanaan, perancangan, pembuatan, dan interpretasi peta. Ini termasuk pemilihan data geografis yang akan ditampilkan, penggunaan simbol-simbol untuk merepresentasikan fitur di permukaan bumi, hingga penyusunan tata letak efektif agar peta mudah dibaca dan dipahami. Secara lebih luas, kartografi juga melibatkan pengumpulan data geospasial, misalnya dari survei, citra satelit, atau GPS. Penggunaan teknologi, seperti Sistem Informasi Geografis, SIG, GIS, dan perangkat lunak pemetaan digital. Visualisasi informasi geografis, agar pengguna peta dapat memahami lokasi, jarak, arah, dan hubungan antar wilayah. Contoh hasil kartografi meliputi peta topografi, peta politik, peta tematik, misalnya peta curah hujan, kepadatan penduduk, dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada esensi kartografi. Nah, apa itu yang dikatakan dengan esensi kartografi? Nah, esensi kartografi itu merupakan sebuah usaha untuk memenuhi kaidah-kaidah pemetaan. Nah, yaitu persyaratan dalam penyusunan atau pembuatan peta secara baik dan benar. Nah, jadi dengan mempelajari esensi kartografi, kita harus mempraktekkannya ketika kita melakukan sebuah pembuatan peta, baik itu pembuatan peta secara manual maupun pembuatan peta secara digital. Nah, esensi kartografi itu dia nanti terdiri dari 5 bagian. Nah, yang pertama dinamakan dengan data geografis, yang kedua proyeksi peta, yang ketiga sistem koordinat, yang keempat tata warna dan simbol, yang kelima komponen peta. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, data geografis itu digunakan untuk menyampaikan ide melalui peta sehingga diketahui kedudukannya dalam suatu ruang di permukaan bumi. Nah, kita tahu bahwa objek permukaan bumi atau geografis itu adalah mencakup 7 fenomena yang disampaikan dalam bentuk penyederhanaan. Nah, dalam bentuk penyederhanaan itu dibedakan menjadi 3 simbol. Nah, ada simbol titik, ada simbol garis, maupun nanti ada poligon atau area atau bidang. Nah, itulah data-data yang harus kita penuhi di dalam esensi kartografi. Nah, yang kedua adalah sistem proyeksi. Itu adalah mengubah bentuk bola atau bentuk bumi kita yang bulat kepada bidang datar. Nah, banyak proyeksi yang digunakan. Nah, ada proyeksi murni. Itu dia didasarkan pada bidang asalnya atau zenit. Nah, yang kedua nanti ada proyeksi gabungan. Nah, gabungan itu bisa saja nanti gabungan dari zenit atau kerucut atau tabung atau singgung. Nah, keempat proyeksi itu nanti digabungkan. Nah, lahirlah nanti dia proyeksi gabungan. Nah, kita juga harus memahami sistem proyeksi di dalam esensi kartografi. Nah, yang berikutnya adalah sistem koordinat. Nah, sistem koordinat yang sering kita pakai itu adalah degree atau koordinat secara geografis. Bahkan nanti ada juga koordinat UTM. Nah, jadi dua ini yang kita pahami di dalam sistem koordinat. Nah, sebenarnya sistem koordinat itu sangat banyak. Nah, tetapi cukup kita pahami dua saja di dalam pembuatan peta secara detail. Nah, itu sistem koordinat degree atau geografis, dan yang kedua itu adalah sistem koordinat secara UTM. Nah, esensi kartografi yang berikutnya itu adalah tata warna dan simbol. Nah, jadi warna simbol itu adalah mewakili objek yang ada di permukaan bumi. Nah, penggunaan warna yang pas. Nah, misalnya warna sungai itu biru. Nah, jadi warna yang pas harus mencerminkan objek yang ada di permukaan bumi. Nah, begitu juga dengan simbol. Nah, ada simbol titik, ada simbol garis, ada simbol luasan atau poligon atau area. Nah, itu simbol itu dia mewakili objek yang ada di permukaan bumi. Nah, kita contohkan sungai tadi, simbolnya adalah simbol garis. Nah, atau wilayah, dia adalah simbol luasan. Nah, itulah. Nah, kemudian esensi kartografi yang terakhir itu adalah komponen peta. Nah, secara garis besar, komponen peta itu dia nanti dibagi kepada 3 kelompok.
Nah, yang pertama adalah komponen dasar utama. Nah, yang kedua adalah komponen dasar tujuan. Nah, yang kedua terakhir adalah komponen penjelasan. Nah, apa saja yang ada di dalam komponen dasar utama? Nah, itu ada isi peta. Nah, isi peta itu adalah menunjukkan makna atau ide yang disampaikan di dalam sebuah peta. Nah, itu kita contohkan peta curah hujan, peta sebaran suhu permukaan laut, bahkan nanti peta-peta yang lain. Nah, komponen dasar yang berikutnya itu adalah skala. Nah, skala itu adalah untuk membandingkan kondisi atau jarak atau luas pada peta dengan luas yang sebenarnya. Nah, komponen dasar utama yang berikutnya adalah simbol. Nah, itu sudah kita pahami. Nah, yang berikutnya adalah legenda. Nah, legenda itu atau keterangan yang memberikan kemudahan untuk pembaca atau membaca isi peta itu. Nah, yang berikutnya komponen dasar itu adalah sumber. Nah, kita masuk kepada komponen dasar tujuan. Nah, komponen dasar itu berdasarkan tujuan juga dikelompokkan menjadi 4. Nah, yang pertama itu adalah judul. Nah, apa syaratnya? Judul peta itu harus mencerminkan isi peta. Nah, yang berikutnya ada proyeksi. Nah, itu sesuai yang sudah kita sampaikan tadi, ada proyeksi dasar, ada nanti proyeksi gabungan. Nah, yang berikutnya adalah kartografer atau pembuat peta itu ingin diketahui penggunanya yang akan mengembangkan peta untuk mencari informasi. Nah, yang berikutnya adalah waktu pembuatan peta. Nah, ada siapa yang membuatnya. Nah, kemudian kapan waktunya. Nah, yang terakhir itu ada namanya komponen penjelasan peta. Nah, apa pula itu? Dia nanti dibagi kepada 4 bagian. Nah, komponen penjelasan itu dia nanti dibedakan. Yang pertama itu adalah sistem grid dan koordinat. Nah, ada grid, ada koordinat. Nah, itu garis lintang dan garis bujur. Tergantunglah nanti kepada sistem koordinat yang kita gunakan. Apakah nanti degree atau UTM. Yang kedua adalah inset. Nah, atau menunjukkan suatu di mana sebenarnya lokasi peta kita itu. Yang berikutnya nomor peta. Nah, yang terakhir adalah garis referensi peta yang digunakan untuk menentukan arah utara peta. Nah, itu dia nanti dibagi pula kepada 3 macam. Ada arah yang sebenarnya, akan ada arah utara magnetik, dan ada arah utara grid. Nah, itu boleh kita pakai salah satu. Nah, biasanya ini kalau sebuah peta itu menunjukkan arah utara sebenarnya. Kartografi sebagai sistem komunikasi berarti bahwa peta tidak hanya berfungsi sebagai gambar lokasi, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan informasi. Dalam hal ini, kartografi mirip seperti bahasa visual, ia menyampaikan pesan, data, dan hubungan spasial kepada pembacanya. Penjelasannya, peta sebagai media informasi. Peta digunakan untuk menyampaikan berbagai jenis informasi, seperti lokasi suatu tempat, distribusi fenomena, seperti populasi, curah hujan, penyakit, DLL. Pola-pola geografis, misalnya arah angin, arus laut, persebaran tumbuhan, DLL. Dengan kata lain, peta menyampaikan pesan kepada pengguna, seperti halnya artikel atau grafik. 2 elemen komunikasi dalam kartografi. Dalam komunikasi, ada pengirim, pesan, media, dan penerima. Dalam konteks kartografi, pengirim, kartografer atau pembuat peta. Pesan, informasi yang ingin disampaikan melalui peta, misalnya, lokasi banjir, persebaran penduduk. Media, peta itu sendiri, bisa dalam bentuk cetak, digital, interaktif, DLL. Penerima, pengguna peta, bisa masyarakat umum, peneliti, pemerintah, DLL. 3. Efektivitas komunikasi kartografis. Agar peta berhasil sebagai alat komunikasi, ia harus jelas dan mudah dipahami. Menggunakan simbol, warna, dan skala yang tepat. Sesuai dengan tujuan dan audiens. Jika peta dibuat tanpa mempertimbangkan siapa yang akan membaca dan informasi apa yang ingin disampaikan, maka komunikasi akan gagal. Contoh sederhana, peta evakuasi bencana harus cepat dipahami dalam keadaan darurat, komunikasi harus sangat jelas dan langsung. Peta ilmiah tentang perubahan iklim butuh detail dan akurat, meskipun lebih kompleks.
Jadi, kartografi sebagai sistem komunikasi peta lebih dari sekadar alat navigasi adalah bahasa visual yang menyampaikan makna dan membantu pengambilan keputusan. Sistem komunikasi kartografis adalah suatu model atau kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana informasi geografis dikodekan, disajikan, dan diterima melalui media peta. Dalam sistem ini, peta dipahami sebagai alat komunikasi visual antara pembuat peta, kartografer, dan pengguna peta, audiens. Komponen sistem komunikasi kartografis. Sistem ini umumnya mencakup 5 elemen utama, mirip seperti sistem komunikasi umum, sumber informasi, data geografis. Informasi asli yang akan dipetakan, seperti data topografi, iklim, populasi, infrastruktur, DLL. Pengirim, kartografer. Orang atau tim yang mengumpulkan data, memilih informasi penting, dan menyusunnya dalam bentuk visual yang bisa dimengerti. Kode atau simbolisasi, proses kartografis. Tahap di mana data diubah menjadi simbol, warna, skala, bentuk, legenda, dan elemen visual lainnya. Ini disebut encoding grafis. Media, peta. Hasil akhir dari proses kartografis, bisa berupa peta cetak, digital, atau interaktif. Media ini menjadi saluran penyampaian informasi. Penerima, pengguna peta. Audiens yang membaca dan menafsirkan informasi dari peta sesuai dengan latar belakang, tujuan, dan kebutuhannya. Proses dalam sistem komunikasi kartografis. Encoding, encoding. Mengubah data dunia nyata menjadi bentuk visual melalui peta. Contoh, gunung direpresentasikan dengan simbol segitiga, ketinggian dengan kontur. Transmisi, transmission. Penyajian peta kepada pengguna, baik dicetak, digital, atau online. Decoding, decoding. Pengguna membaca, memahami, dan menginterpretasikan simbol dan informasi pada peta. Tujuan dari sistem komunikasi kartografis. Menyampaikan pesan grafis secara efisien. Membantu pemahaman spasial. Mendukung pengambilan keputusan, misalnya dalam perencanaan kota, manajemen bencana, dan lainnya. Menyederhanakan kompleksitas dunia nyata. Sistem Informasi Geografis, SIG, atau dalam bahasa Inggris Geographic Information System, GIS, adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi di permukaan bumi. Dengan kata lain, SIG menggabungkan informasi geografis, spasial, dengan data deskriptif, atribut, sehingga kita bisa memahami di mana sesuatu terjadi dan apa yang terjadi di sana. Komponen utama SIG. Perangkat keras, hardware. Komputer, server, GPS, drone, scanner, DLL. Perangkat lunak, software. Program SIG seperti ArcGIS, GIS, MapInfo, Google Earth Pro. Data geografis, data spasial dan atribut. Data spasial, peta, koordinat, bentuk wilayah. Data atribut, informasi non-spasial seperti nama tempat, jumlah penduduk, suhu. Manusia, brainware. Orang-orang yang menggunakan SIG untuk mengolah dan menganalisis data. Metode, prosedur. Teknik atau langkah-langkah untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Fungsi dan manfaat SIG. Pemetaan, misalnya peta penggunaan lahan, sebaran penduduk. Analisis spasial, contoh, mencari lokasi terbaik untuk membangun rumah sakit. Pemantauan lingkungan, seperti deforestasi, banjir, perubahan iklim. Perencanaan wilayah dan kota. Manajemen bencana, misalnya menentukan wilayah rawan gempa. Sistem navigasi dan transportasi. Contoh penggunaan SIG. Bidang. Kesehatan untuk. Pemetaan penyebaran penyakit. Kehutanan. Untuk pemantauan hutan dan illegal logging. Pemerintahan. Untuk pemetaan administrasi dan pelayanan publik. Pendidikan untuk. Peta dan aksesibilitas pendidikan. Transportasi. Untuk rute tercepat, pemetaan kemacetan. Informasi geografis adalah data yang menunjukkan lokasi, bentuk, dan hubungan suatu objek atau fenomena di permukaan bumi. Informasi ini sangat penting dalam berbagai bidang seperti perencanaan wilayah, mitigasi bencana, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam. Cara perolehan informasi geografis. Berikut beberapa metode utama untuk memperoleh informasi geografis. 1. Survei lapangan, observasi langsung.
Mengambil data langsung di lokasi menggunakan alat seperti GPS, kompas, meteran, kamera, dan lainnya. Data yang diperoleh, letak koordinat, kondisi tanah, penggunaan lahan, kondisi sosial. Cocok untuk data yang sangat spesifik dan detail. Contoh, mengukur ketinggian tanah untuk pembangunan jembatan. 2. Penginderaan jauh, remote sensing. Menggunakan sensor dari satelit atau pesawat untuk mendapatkan informasi dari permukaan bumi tanpa kontak langsung. Data berupa citra satelit, foto udara, atau spektrum gelombang elektromagnetik. Berguna untuk wilayah luas, sulit dijangkau, atau untuk pemantauan berkala. Contoh, mendeteksi kebakaran hutan, perubahan tutupan lahan, suhu permukaan laut. 3. Peta dan atlas. Menggunakan sumber data yang sudah tersedia dalam bentuk topografi, tematik, atau peta digital. Dapat digunakan untuk mengenali letak geografis, batas wilayah, dan fitur fisik maupun sosial. Contoh, menggunakan peta curah hujan untuk menentukan daerah pertanian yang cocok. 4. Sistem Informasi Geografis, SIG. Mengakses data spasial menggunakan software GIS seperti ArcGIS atau GIS. Bisa menggabungkan berbagai sumber data, satelit, survei, peta, dalam satu sistem. Analisis bisa sangat kompleks dan akurat. Contoh, mencari lokasi optimal untuk fasilitas umum berdasarkan kepadatan penduduk dan akses jalan. Data sekunder. Menggunakan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain seperti Badan Statistik, pemerintah daerah, lembaga penelitian, Google Maps, OpenStreetMap. Esensi Sistem Informasi Geografis, SIG, dalam survei dan pemetaan adalah sebagai alat utama yang mengintegrasikan data spasial dan non-spasial untuk mendukung proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan visualisasi informasi geografi secara efisien, akurat, dan dinamis. 1. Mendukung proses survei lapangan. SIG membantu merencanakan dan mengarahkan survei, menentukan lokasi titik pengambilan data, koordinat. Menyimpan hasil pengukuran di lapangan secara digital. Memastikan cakupan area survei merata dan sesuai kebutuhan. Contoh, sebelum survei jalan, tim bisa menggunakan peta dasar di SIG untuk memetakan jalur yang akan dilalui. 2. Mengelola data pemetaan secara efisien. SIG memungkinkan integrasi berbagai jenis data, topografi, kependudukan, penggunaan lahan, pemodelan spasial dalam berbagai skala dan tema. Penyimpanan data dalam format digital yang mudah diakses dan diperbarui. Dalam pemetaan tata ruang, SIG bisa menggabungkan data tanah, bangunan, sungai, dan batas wilayah dalam satu sistem. 3. Analisis spasial dalam pemetaan. SIG bukan cuma menyimpan peta, tapi bisa menganalisis hubungan antar objek geografis, seperti jarak antar lokasi, pola distribusi tumpang tindih, overlay, berbagai lapisan data. Contoh, mencari lokasi terbaik untuk pembangunan sekolah berdasarkan data kepadatan penduduk dan akses jalan. 4. Meningkatkan akurasi dan akuntabilitas. SIG membantu dalam menyajikan data dalam bentuk visual, peta interaktif, grafik, diam. Melacak perubahan wilayah dari waktu ke waktu. Menghindari tumpang tindih informasi dan memperbaiki kesalahan survei. Contoh, pemantauan perkembangan pemukiman dari tahun ke tahun. 5. Pembaruan dan sinkronisasi data. Dalam pemetaan modern, data selalu berubah. SIG memungkinkan update data secara real-time atau periodik, kolaborasi lintas instansi dan wilayah, integrasi dengan data dari penginderaan jauh dan GPS. Contoh, data dari drone atau satelit bisa langsung dianalisis di SIG tanpa harus menunggu peta cetak baru. Penginderaan jauh, remote sensing, adalah teknik untuk mengumpulkan informasi tentang permukaan bumi tanpa kontak langsung, biasanya menggunakan sensor yang dipasang pada satelit, drone, atau pesawat udara. Dengan kata lain, kita bisa melihat dan mempelajari bumi dari kejauhan lewat citra yang diambil oleh alat-alat khusus. Unsur penginderaan jauh. Pertama, sumber energi, biasanya matahari. Menghasilkan gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek di permukaan bumi. Kedua, objek. Permukaan bumi yang memantulkan atau memancarkan energi, misalnya hutan, air, gedung, tanah, DLL, ke sensor. Alat yang menangkap energi yang dipantulkan objek, biasanya terpasang di satelit atau pesawat. Keempat, media transmisi. Udara dan ruang angkasa yang menjadi jalur gelombang elektromagnetik. Kelima, citra. Hasil tangkapan sensor berupa gambar,
foto udara atau citra satelit. Keenam, interpretasi dan analisis. Proses membaca, menganalisis, dan menafsirkan informasi dari citra. Kegunaan penginderaan jauh. Lingkungan, memantau deforestasi, kebakaran hutan, kualitas air. Pertanian, memantau kesehatan tanaman, luas panen. Kehutanan, klasifikasi tutupan lahan. Kelautan, suhu permukaan laut, tumpahan minyak. Geologi, identifikasi struktur batuan, gunung api aktif. Perkotaan, deteksi perkembangan wilayah, kepadatan bangunan. Keuntungan penginderaan jauh. Mencakup wilayah luas. Efisien waktu dan biaya. Bisa menjangkau daerah yang sulit diakses. Pemantauan secara berkala, time series. Esensi penginderaan jauh dalam survei dan pemetaan adalah sebagai sumber utama data spasial yang memungkinkan kita memperoleh informasi geografis dalam skala luas, cepat, efisien, dan akurat, tanpa harus turun langsung ke lapangan. Peran utama penginderaan jauh dalam survei dan pemetaan. 1. Menyediakan data citra permukaan bumi. Penginderaan jauh menghasilkan citra satelit atau foto udara yang bisa digunakan sebagai dasar pemetaan, base map, bahan untuk analisis perubahan wilayah, sumber informasi topografi, vegetasi, penggunaan lahan, dan lainnya. Contoh, menggunakan citra Landsat atau Sentinel-2 untuk memetakan tutupan lahan di suatu provinsi. 2. Survei cepat dan luas. Bisa memetakan wilayah sangat luas dalam waktu singkat. Cocok untuk daerah yang sulit dijangkau secara fisik, pegunungan, hutan lebat, daerah konflik. Contoh, survei perubahan garis pantai di seluruh wilayah pesisir Indonesia dalam hitungan hari. 3. Pemantauan berkala, time series monitoring. Penginderaan jauh memungkinkan pengambilan data secara periodik, sehingga sangat berguna untuk memonitor perubahan lahan, deforestasi, urbanisasi, mendeteksi bencana, banjir, kebakaran, longsor, evaluasi pasca proyek, misalnya reklamasi, restorasi hutan. Contoh, membandingkan citra satelit tahunan untuk melihat perkembangan kota dari tahun ke tahun. 4. Meningkatkan akurasi dan efisiensi pemetaan. Data dari sensor, seperti lidar atau radar, bisa digunakan untuk membuat peta topografi 3D dengan presisi tinggi. Dapat dikombinasikan dengan data lapangan, ground truth, untuk kalibrasi. Contoh, pembuatan Digital Elevation Model, DM, dari data lidar untuk pemetaan kontur dan analisis banjir. 5. Menjadi input penting dalam sistem informasi geografis, SIG. Data dari penginderaan jauh bisa langsung diolah dalam SIG untuk analisis spasial, visualisasi peta tematik, perencanaan tata ruang dan pembangunan. Contoh, menggabungkan citra NDVI, vegetasi, dengan data kependudukan di SIG untuk merancang ruang terbuka hijau, RTH. Itulah paparan materi mengenai bagaimana esensi kartografi, sistem informasi geografis dan penginderaan jauh dalam survei dan pemetaan. Semoga bisa bermanfaat bagi semua. Salah dan maaf saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.